Di sini saya akan memaparkan tentang problem based learning terintegrasi kemampuan berpikir kreatif. Nah, pertama-tama kita perlu tahu apa sih yang dimaksud dengan problem based learning. Model pembelajaran problem based learning merupakan model pembelajaran penyelesaian suatu masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata siswa. Menurut Argusne dan Sylvia tahun 2019. Adapun menurut Novianti et al. Tahun 2020 menjelaskan bahwa problem based learning merupakan model pembelajaran di mana siswa dilatih menyusun sendiri pengetahuannya, mengembangkan keterampilan memecahkan masalah. Dari kedua pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa problem based learning adalah suatu pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi bermasalah kepada siswa dan solusi atau ide dari masalah tersebut dapat diselesaikan atau didapatkan oleh siswa itu sendiri. Sintaks PBL menurut Avandi M dan Hamdayani T tahun 2020. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah, di mana tahap orientasi masalah merupakan tahap untuk mengenalkan permasalahan apa saja yang akan dipelajari, dianalisis, dan diselesaikan oleh peserta didik. Dengan kegiatan orientasi masalah ini, peserta didik dapat lebih mudah untuk memahami karakteristik masalah dan mempersiapkan solusi yang dapat diaplikasikan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar, di mana tahap mengorganisasikan peserta didik dilakukan untuk mengelola dan mengatur peserta didik dalam proses pembelajaran. Pengorganisasian dimaksudkan untuk mengkoordinasikan antara peserta didik dengan permasalahan yang diberikan dan aktivitas belajar apa saja yang harus dilaksanakan. Yang ketiga, membimbing penyelidikan peserta didik baik secara individu ataupun kelompok. Nah, dalam mode pembelajaran ini, guru lebih berperan sebagai fasilitator. Dengan demikian, peserta didik dituntut lebih aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk berdiskusi secara berkelompok ataupun individu untuk memecahkan masalah. Diskusi dilakukan baik dengan sesama siswa dan juga dengan guru. Melalui kegiatan diskusi tersebut diharapkan peserta didik lebih aktif dan menguasai materi yang dipelajari. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, di mana peserta didik harus mengidentifikasi masalah dan membuat hipotesis, kemudian mencari jawabannya. Peserta didik mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, membuat laporan, dan mempresentasikannya. Jika ada masukan, maka akan diperbaiki, dan terakhir adalah membuat kesimpulan apakah hipotesis yang telah dibuat sebelumnya diterima atau ditolak. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana kegiatan menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah dilakukan untuk mengantisipasi agar peserta didik tidak mengalami kesalahan dalam melakukan aktivitas-aktivitas pembelajaran dalam memecahkan permasalahan. Selain itu juga, melalui kegiatan evaluasi terhadap proses pemecahan masalah dapat diketahui sejauh mana kemampuan berpikir peserta didik pada aspek apa yang masih belum berkembang secara maksimal dapat dijadikan fokus perhatian untuk dieksplorasi lagi dalam pembelajaran.
Selanjutnya kita akan membahas tentang berpikir kreatif. Menurut Marbon S 2020, berpikir kreatif merupakan cara berpikir yang menghasilkan sesuatu yang baru dalam konsep, pengertian, atau penemuan. Adapun menurut Nazifa et al. Tahun 2021, berpikir kreatif, siswa dapat menemukan ide-ide yang baru atau menyempurnakan ide-ide yang sudah ada. Siswa dapat menemukan proses cara belajar atau cara menemukan gagasan yang berbeda dengan siswa lainnya, sehingga siswa mampu mengembangkan suatu cara pada perspektif yang bervariasi. Ada 5 karakteristik peserta didik dalam berpikir kreatif. Yang pertama, ide itu belum ada sebelumnya. Yang kedua, sudah ada di tempat lain, hanya saja ia tidak tahu. Yang ketiga, ia menemukan proses baru untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, ia menerapkan proses yang sudah ada pada area yang berbeda. Dan yang kelima, ia mengembangkan sebuah cara untuk melihat sesuatu pada perspektif yang berbeda. Menurut Redana tahun 2019. Andiana dan Hidayat 2018 menjelaskan tentang kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan siswa menarik kesimpulan dari suatu permasalahan matematika melalui langkah-langkah yang tidak rutin. Dengan berpikir kreatif, peserta didik mampu melakukan berbagai hal untuk menyelesaikan konsep matematika dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Dari pernyataan tersebut, maka indikator yang penulis pakai untuk penelitian yaitu yang pertama, kelancaran. Kelancaran berpikir yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide yang keluar dari pemikiran seseorang secara cepat. Yang kedua, keluasan. Keluasan atau kelenturan yaitu kemampuan untuk memproduksi sejumlah ide, jawaban-jawaban, atau pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda, mencari alternatif atau arah yang berbeda-beda, serta mampu menggunakan bermacam-macam pendekatan atau cara pemikiran. Yang ketiga, keaslian, yaitu kemampuan untuk mencetuskan gagasan unik atau kemampuan untuk mencetuskan gagasan asli. Dan yang keempat adalah elaborasi, yaitu kemampuan dalam menggambarkan gagasan dan menambahkan atau memperinci detail-detail dari suatu objek, gagasan, atau situasi sehingga menjadi lebih menarik. Dapat ditarik kesimpulan bahwa problem based learning terintegrasi kemampuan berpikir kreatif peserta didik diharapkan mampu menganalisis berdasarkan data atau informasi untuk menghasilkan ide-ide baru, memahami dan menyelesaikan berbagai situasi bermasalah dalam pembelajaran. Adapun referensi. Halo, selamat datang kembali di channel obrolan manajemen dan bisnis. Topik kita kali ini ialah cara berpikir kreatif atau creative thinking.
Yang dimaksud dengan ide kreatif ialah bila memenuhi 3 kriteria, yaitu pertama, sesuatu yang baru. Kedua, sesuatu yang memberikan manfaat besar. Dan ketiga ialah surprising atau hal yang mengejutkan. Sangat penting untuk kita bisa berpikir kreatif guna mewujudkan sesuatu yang bernilai besar dan memiliki daya saing yang kuat. Menurut hasil riset, bahwa otak manusia memiliki kemampuan untuk membangkitkan konsep baru, menggali nilai atau manfaat dari konsep tersebut, dan menggabungkannya menjadi suatu ide yang kreatif. Untuk mewujudkan penemuan baru dengan cara yang kreatif, lakukanlah bersama tim di mana anggotanya cukup diverse atau memiliki latar belakang atau keahlian yang berbeda-beda. Bagaimana pola dan metode untuk berpikir kreatif? Berdasarkan hasil riset, berikut ini ada 5 cara untuk berpikir secara kreatif atau disebut sebagai systemic inventive thinking. Kelima pola pikir tersebut, pertama, subtraction, kedua, task unification, ketiga, multiplication, 4, division, dan 5, attribute dependency. Mari kita bahas satu persatu metode pola pikir tersebut. Pola pikir subtraction ialah pola pikir dengan menghilangkan bagian komponen tertentu. Contoh pada ilustrasi, sebuah sepeda dengan menghilangkan komponen rodanya, maka jadilah sepeda statis yang dapat dipakai sebagai olahraga di rumah. Pola pikir kedua yaitu task unification ialah pola pikir dengan menambahkan tugas pada salah satu atau beberapa komponen. Contoh, sepeda statis yang dipakai untuk olahraga, maka perputaran rodanya dapat sekaligus difungsikan sebagai pembangkit listrik. Pola pikir ketiga yaitu multiplication ialah pola pikir dengan melakukan duplikasi atas komponen atau item yang ada dan merubah spesifikasi dari setiap duplikat komponen. Contoh, kembang api yang keluar pada mercon atau firework dilakukan beberapa multiplikasi dan diberikan warna api yang berbeda. Jadi saat mercon tersebut meluncur ke atas, maka nampak pancaran kembang api yang berganti warna. Pola pikir keempat yaitu division, ialah pola pikir dengan membagi komponen yang ada menjadi lebih dari satu. Pembagian dapat dilakukan berdasarkan fungsi atau secara fisik. Contoh, sebuah kue tart dapat dibuat menjadi beberapa kue yang sama dengan bentuk lebih kecil. Pola pikir kelima yaitu attribute dependency, ialah pola pikir dengan fungsi ketergantungan antara satu atribut dengan atribut lain. Contoh, kacamata night and day. Saat dipergunakan pada ruang yang agak gelap, maka kacamata berwarna putih bening. Namun saat berpindah keluar rumah pada siang hari yang terik, maka kacamata berubah warna menjadi hitam atau gelap. Coba terapkan satu atau beberapa pola pikir kreatif di tempat kerja atau dalam kegiatan sehari-hari. Fokuskan pikiran Anda dalam mengaplikasikan satu atau lebih dari pola pikir tersebut agar berhasil. Selamat mencoba, semoga sukses. Demikian penjelasan singkat pada topik cara berpikir kreatif atau creative thinking. Silakan Anda like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa.